Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk mata kuliah kali ini yaitu Arkeologi Indonesia Islam, kita akan mempelajari lebih terkhusus tentang analisis bangunan masa Islam. Nah, jenis-jenis bangunan masa Islam yang pertama yaitu masjid. Nah, masjid yang biasa dikaji dalam arkeologi atau tinggalan masa lalu ini biasanya berciri berdena segi empat, mempunyai atap bertingkat dan ditunjang oleh 4 buah tiang, dan mempunyai mihrab serta mimbar. Nah, adapun ada di beberapa masjid yang masjidnya memiliki serambi, tempat imam atau pengimaman, kemudian ada kolam tempat wudhu, ada tempat sholat wanita, ada menara, dan ada jam matahari untuk menentukan waktu sholat. Nah, masjid kuno di pusat kota biasanya terdapat maskura, yakni tempat sholat sultan atau penguasa. Nah, ini biasanya ada di beberapa masjid yang yang memiliki tempat sholat sultannya. Nah, adapun fungsi masjidnya itu yaitu tempat bersembahyang, tempat pendidikan agama, dan aktivitas lain seperti pernikahan, urusan peradilan, perayaan-perayaan hari besar Islam, dan lain-lain. Jadi pada umumnya fungsi masjid dari dulu hingga sekarang hampir sama. Nah, adapun bangunan masa Islam lainnya yaitu keraton. Nah, keraton ini biasa bercirikan terdiri atas beberapa bangunan dan dilindungi pagar dan parit keliling sehingga terpisah dari bangunan-bangunan di luar keraton. Jadi ada batas yang menandakannya, yaitu memiliki pagar dan dikelilingi oleh parit. Nah, kemudian makam biasanya atau kuburan berciri didirikan di sebuah lahan datar, lereng gunung, puncak bukit, atau lahan yang sengaja ditinggikan. Nah, terkadang didirikan di sekitar masjid berupa makam individu dan kompleks. Nah, makam ini sudah sudah dijelaskan di video sebelumnya bagaimana tentang makam masa Islam. Nah, benteng. Nah, berdasarkan bentuknya, benteng berupa tembok keliling yang mengitari suatu wilayah atau kota. Benteng berupa sebuah bangunan. Nah, dalam benteng terdapat beberapa bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal, gudang, penjara, dan lain-lain. Kemudian benteng memanfaatkan rintangan alam seperti parit, kanal, atau sungai yang bertujuan mempersulit pihak penyerang menerobos ke daerah pertahanan. Jadi biasanya kalau kita temukan benteng itu pasti akan kita dapatkan biasanya terdapat parit atau sungai kecil atau kanal yang mengitari atau mengelilingi benteng. Nah, hal ini yang membuat dibuat agar menyulitkan ketika lawan ketika ingin menyerang benteng pada masa itu. Nah, teknik analisis bangunan masa Islam itu kita bagi atas 3: teknik analisis masjid, keraton, dan rumah tinggal, kemudian teknik analisis makam, dan kemudian yang terakhir adalah teknik analisis benteng. Nah, adapun teknik analisis untuk menganalisis sebuah masjid, keraton, dan rumah tinggal, kita biasa menggunakan 4 teknik analisis, yaitu analisis morfologi, analisis teknologi, analisis stilistik, dan analisis kontekstual. Nah, analisis morfologi itu merupakan variabel pengamatan bangunannya mulai dari bagian kaki, tubuh, dan atap. Kemudian variabel pengamatan berupa ukurannya, bagaimana denah arah hadapnya, dan ragam hias yang dimiliki. Jadi ukuran dari masjidnya berapa, keratonnya, dan rumah tinggalnya. Kemudian arah hadap dari masjid mengarah kemana, utara kah, selatan. Kemudian ragam hias. Jadi ragam hias tidak hanya gambar tapi juga bentuk
dua dimensi atau bangunan. Nah, denah berbentuk pada umumnya denah juga berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang. Nah, pada umumnya pula masjid, keraton, dan rumah tinggal pada masa Islam, menurut beberapa penelitian yang pernah dilakukan, rata-rata arah hadapnya menghadap ke salah satu arah mata angin. Nah, ketika kita menganalisis morfologi, pada kaki bangunannya biasanya berciri, ada yang ditinggikan, ada juga yang tidak, dan ada kalanya bagian kaki dilengkapi dengan tehel dan tangga. Nah, tubuh bangunan, nah ini yang kalian lihat di layar ini yang biasa ditemukan pada masjid, keraton, dan rumah tinggal. Nah, untuk tubuh bangunannya terdiri atas dinding, pintu, jendela, ventilasi, tiang, dan tangga. Jadi semua ini dianalisis, dindingnya, pintunya seperti apa, jendelanya berapa jumlahnya, ukurannya, bentuknya, ya, ventilasinya juga, tiangnya juga, tiangnya ada berapa, dan tangga apa bentuknya, bahannya juga. Nah, pada umumnya juga tubuh bangunan masjid, keraton, dan rumah tinggal itu terdiri atas satu atau beberapa bangunan. Nah, seperti saya bilang, bentuknya misalnya kayak pintu, jendela, terkadang kita akan menemukan bentuk 4 persegi panjang atau 4 persegi panjang yang bagian atasnya berbentuk lengkung setengah lingkaran atau lengkung kurawal. Tapi tidak menutup kemungkinan kita akan mendapatkan bentuk model yang lain. Nah, adapun atap bangunannya biasanya berciri berbentuk atap limas atau tumpang. Sebagian masjid juga beratap kubah. Nah, di bagian atap dihias kemuncak. Nah, bentuknya bentuk bulan bintang, bentuk daun keluih, bentuk bunga cempaka, dan lain-lain. Jadi kalau analisis morfologi ini kita harus menganalisis seluruh bentuknya, mulai dari kaki bangunan, tubuh bangunan, atap bangunan, mulai dari ukuran, model, dan jumlahnya pula harus dianalisis. Nah, kalau menganalisis teknologi, kita biasa untuk melihat konstruksi serta bahan. Nah, bahan bangunannya apa? Misalnya bata kah, batu kah, atau kayu, atau bambu, ya. Jadi bahan, misalnya kita mau kaji tentang pintu dari masjid, ya kita harus mengetahui mencari tentang bahan pembuatnya. Atau dinding masjid, kita harus mencari dia terbuat dari bata kah, atau batu, atau kayu, ya. Nah, atapnya pura sirap, terbuat dari sirap kah, atau dia menggunakan genteng kah, atau bambu. Nah, biasanya dan selanjutnya untuk konstruksi bangunan, biasa ciri-cirinya itu kayu dengan pasak dan tanpa pasak, atau bata atau batu dengan spesi, atau bata atau batu tanpa spesi, atau bata atau batu dengan pengait dan tanpa pengait. Nah, ini harus kita tahu bagaimana sih konstruksi dari bangunan tersebut. Kemudian atapnya kayu dengan pasak atau kayu tanpa pasak. Ini ciri-ciri biasa kita dapatkan atau temukan pada analisis teknologi. Nah, ini yang kita kaji, ya. Kalau mengambil teknologinya, berarti kita harus mengetahui bahan pembentuknya dan konstruksinya atau penyusunnya bagaimana. Nah, analisis stilistik. Nah, biasanya variabel pengamatannya adalah ragam hias arsitektural dan dekoratif. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa selain gambar atau lukisan, kita juga menganalisis stilistiknya, itu tentang arsitektur atau bentuk bangunannya itu sendiri. Nah, bangunan yang mendapat pengaruh arsitektur Eropa, ciri-cirinya biasa terdapat tiang-tiang bangunan. Dan bangunan yang mendapat pengaruh arsitektur Cina, cirinya biasa bentuk atap berupa atap pelana yang pada bagian korpusnya melengkung ke atas. Nah, ini
salah satu contoh ragam hias arsitekturalnya. Jadi kalau dia mendapat pengaruh arsitektur Eropa, biasa terdapat tiang-tiang bangunan, dan ketika dia mendapat pengaruh Cina, yang seperti ini. Oke. Untuk analisis konteks. Nah, analisis kontekstual ini ketika mengkaji masjid, keraton, dan rumah tinggal menggunakan analisis ini, biasa yang akan kita mau lihat adalah tentang halaman bangunan, pagar keliling, parit keliling, bangunan-bangunan di sekitarnya, dan lingkungan fisik di sekitar bangunan. Nah, untuk mengetahui perolehan bahan baku juga. Nah, apa sih yang dilakukan? Nah, ketika kita melakukan analisis kontekstual, yang kita lakukan adalah untuk pengukuran jarak antar temuan dan jarak temuan dengan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Nah, pengukuran bertujuan mengetahui pola persebaran temuan. Nah, ini untuk kita buat menggunakan analisis konteks. Nah, biasanya ciri dari ketika kita menganalisis menggunakan kontekstual pada masjid, keraton, dan rumah tinggal, dina halamannya biasa berciri berbentuk bujur sangkar, persegi panjang, atau tidak beraturan. Adapun halaman berupa halaman tunggal atau berteras yang terdiri dari 2 hingga 3 lapis. Kemudian beberapa bangunannya memiliki pagar keliling yang dilengkapi oleh parit yang dibentuk oleh alam atau parit buatan yang diperkeras dengan batu atau bata. Jadi kalau analisis konteks, kita melihat tentang konteks dari bangunan yang dianalisis. Nah, kemudian teknik analisis makam. Nah, untuk analisis makam sendiri kita biasa menggunakan 4 model analisis, yaitu analisis morfologi, analisis teknologi, analisis stilistik, dan analisis kontekstual. Hampir sama dengan mengkaji tentang sebelumnya, namun pembedanya yang ini ya. Kalau analisis morfologi pada analisis makam, variabel pengamatannya adalah bentuk umum makam dan ragam hiasnya. Kemudian bentuk makam, jirat atau kijing, nisan, dan jongkok. Jadi yang kita analisis tentang morfologinya adalah bentuk dari makam itu sendiri, bentuknya seperti apa, kemudian jiratnya bagaimana, ukurannya seperti apa, ya, badan makamnya, nisannya bagaimana, nisan tunggal kah, ya, ganda kah. Nah, yang kayak analisis morfologi, misal ketika kita mengkaji tentang jirat atau kijingnya, biasanya bentuknya misal persegi panjang, trapesium, atau bersusun. Kemudian orientasi dari jiratnya arah utara selatan. Kemudian ketika kita mengkaji tentang nisannya, mulai dari bentuknya, kakinya, tubuhnya, bahu, dan puncaknya, itu semua dianalisis. Bagian kaki dan tubuhnya juga berbentuk persegi panjang, segi 8 atau bulat. Kemudian bagian bahu biasanya berbentuk datar atau runcing. Kemudian bagian puncaknya berbentuk segitiga, segi 4 atau bulat. Pengukuran yang dilakukan terhadap nisan ini berkaitan dengan panjang dan lebarnya atau diameter dari bagian nisan. Kemudian ketika mengkaji tentang cungkup dari makam ini sendiri, kita kaji melalui dari bentuk kaki, tubuh, dan atapnya. Nah, bagian kaki ini biasanya ada yang ditinggikan dan ada yang tidak. Kemudian kalau bagian tubuh ada yang lengkap terdiri atas pintu, jendela atau ventilasi, ada yang hanya diberi sebuah pintu, terkadang tidak diberi dinding, hanya berupa tiang-tiang penyangga. Nah, ini yang kita harus kaji tentang bentuknya, apakah dia masih mempunyai jendela ataukah tidak, kemudian jendelanya rusak atau tidak, itu harus dianalisis. Kemudian bentuk atapnya, atap biasanya atap tumpang, kubah, atau pelana, dia berbentuk apa. Kemudian pengukuran yang dilakukan adalah
pada keseluruhan serta unsur-unsur bangunannya. Jadi harus mengukur bentuk cungkup itu bagian kakinya ukurannya berapa, ya bentuknya seperti apa, tubuhnya pun sama dan atapnya pun sama. Nah, ketika menganalisis makam dengan menggunakan analisis teknologi, variabel pengamatannya biasa berkaitan tentang bahan dan teknik pembuatannya. Nah, kalau bahannya, misal ketika mengkaji tentang jirat, ada berbahan bata atau berbahan batu. Kemudian nisan juga demikian, ada batu atau bentuknya terakota atau kayu. Kemudian cungkupnya misalnya ada bata, ada batu atau kayu. Kemudian atapnya genteng atau sirap, ya. Ini berkaitan tentang bahan pembentuk dari makam itu sendiri. Nah, teknik pembuatannya jirat dan cungkup. Ada beberapa teknik pembuatan yang biasa ditemukan. Biasanya terdapat teknik tumpuk dengan spesi, teknik tumpuk tanpa spesi, teknik sambung dengan pengait, dan teknik sambung tanpa pengait. Jadi kalau menganalisis teknologi makam, kita harus mengetahui teknik-teknik ini teknik apa yang digunakan pada makam tersebut. Termasuk pada nisannya juga teknik, biasanya terdapat teknik pangkas. Kemudian kalau dia memiliki ragam hias, biasanya terdapat teknik gores atau teknik pahat pada badan makam ataupun pada nisannya. Nah, adapun kalau menganalisis tentang analisis stilistik, adapun pada makam, variabel pengamatannya yaitu mengenai ragam hias arsitektural maupun dekoratif pada makam. Motif-motif yang biasa ditemukan yaitu flora, fauna, geometris atau kaligrafi. Nah, terkadang berupa ragam hias dekoratif dan ada pula yang menunjukkan angka tahun. Jadi ini harus analisiskan dia bergambar apa, kemudian apabila dia berbentuk cerita, digambarkan bentuknya seperti apa. Jadi nanti akan ketahuan makna dari cerita atau motif yang ada tersebut di badan makam atau di nisannya, ya. Nah, selain stilistik, untuk analisis makam juga kita biasa menggunakan analisis kontekstual. Adapun variabel pengamatan ketika menggunakan analisis kontekstual adalah keadaan lingkungan tempat makam didirikan, baik berupa lingkungan fisik maupun bangunan lain yang didirikan di sekitarnya, ya. Jadi konteks dari makam itu sendiri, ya. Tujuannya untuk mengetahui adanya hierarki kerabat atau hierarki sosial pada sebuah kompleks makam. Jadi nanti ketahuan mana peletakan dari makam-makam, misalnya makam rajanya, selir-selirnya, anggota kerajaan, kemudian masyarakat, ya, posisinya, kenapa dia di daratan atau di ketinggian. Kemudian pengukuran biasa dilakukan untuk analisis konteks itu untuk mengetahui jarak antar temuan dan jarak temuan dengan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Tujuan pengukurannya itu untuk mengetahui pola persebaran temuan. Nah, ketika menganalisis tentang benteng, biasanya menggunakan 3 analisis, yaitu analisis morfologi, analisis teknologi, dan analisis kontekstual. Nah, analisis morfologi pada benteng, pengamatannya itu berupa ukuran, denah, arah hadap, dan bagian-bagian pada benteng. Pengukurannya ukuran benteng keseluruhan serta unsur-unsur bangunannya. Jadi keseluruhan benteng, mulai panjangnya, bentuknya seperti apa, berapa panjangnya, ya.
ya, seperti yang kalian lihat ini ciri-cirinya bagaimana untuk analisis morfologi. Jadi sama dengan yang sebelumnya, bangunan-bangunan lain, morfologi itu berarti kita menganalisis keseluruhan dari bangunan yang tinggalan yang kita kaji, baik itu ukuran, bentuk ya, dan gayanya atau ragam hiasnya. Nah, ini ada beberapa istilah dari benteng, kalian bisa baca sendiri kembali, dilihat di layar. Nah, analisis yang kedua untuk mengkaji benteng yaitu analisis teknologi. Variabel pengamatannya yaitu bahan dasar dan teknik konstruksinya. Nah, bahan-bahannya apa saja ya? Pada umumnya biasa benteng itu berbahan bata, batu, beton, kayu, karang atau tanah. Jadi ketika menganalisis teknologinya kita harus mengetahui benteng itu terbuat atau tersusun dari bahan apa ya. Nah, konstruksinya berbahan bata, batu, dan karang, Mas. Biasanya konstruksinya dari massa dengan spesi atau massa tanpa spesi, massa dengan pengait, dan massa tanpa pengait. Sedangkan kalau berbahan kayu biasanya teknik ikat dan teknik kait. Jadi kita harus tahu konstruksinya itu bentuknya, pembangunannya itu bagaimana ya, namanya juga teknik analisis teknologi ya. Kita mau tahu bahan pembentuknya sama konstruksinya, dia bagaimana terbentuk itu. Nah, analisis kontekstual untuk analisis benteng, variabel pengamatannya berupa parit keliling, bangunan-bangunan yang terdapat dalam benteng, dan lingkungan fisik. Kemudian pengukurannya yaitu jarak antar temuan dan jarak temuan dengan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Tujuan pengukurannya untuk mengetahui pola persebaran temuan. Oke. Jadi pada umumnya untuk mengkaji tinggalan-tinggalan masa Islam dengan analisis tersebut sebenarnya hampir sama. Itu tadi yang disebutkan cuma pada umumnya bahan-bahannya apa, bentuknya seperti apa, tekniknya seperti apa ya. Pada umumnya ketika kita menganalisis menggunakan teknik morfologi berarti kita mau mengkaji tentang bentuknya ya, bentuk dari keseluruhan tinggalan yang akan dikaji. Kemudian stilistiknya ya, berarti kita mau kaji tentang ornamennya sama warnanya seperti apa. Kemudian teknologinya bagaimana. Kemudian analisis konteks berarti kita akan mengetahui bagaimana konteks temuan tersebut atau tinggalan tersebut berada di lingkungannya. Oke. Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.